summer we met, I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan materi pembahasan statistika. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai median atau data tengah ya, kita flashback ke rumusnya. Median itu rumusnya adalah TP atau B, itu adalah tapi bawah kelas median, tambah dengan ada yang menuliskan P di depan sini atau belakang sama aja ya. P itu adalah panjang kelas dikali dengan setengah kali N, setengah dari seluruh frekuensi digunakan dengan F ya. F itulah F kapital, kita sebut F besar ini adalah jumlah frekuensi kelas median sebelum kelas median, dan F kecil di sini adalah frekuensi kelas median. Nah, hari ini kita melanjutkan ke pembahasan modus. Modus adalah data yang sering muncul atau kita singkat dengan MO. Untuk data yang berkelompok, rumusnya kalian simak, perhatikan. MO atau modus sama dengan TB atau tepi bawah kelas modus ditambah dengan kurung buka ini ya, ada S1 dibagi dengan S1 plus S2 kemudian kalikan dengan P atau panjang kelas. Jadi masing-masing buku ada yang penulisannya agak sedikit berbeda, tidak masalah, intinya masih sama. TB ada yang menyebutkan B kecil saja, dan P panjang kelas ada yang taruhnya di depan, enggak masalah, sama aja artinya. Kita ulangi, modus sama dengan TB plus S1 per S1 plus S2 kali P. Ulangi, modus atau MO sama dengan TB plus dalam kurung S1 per S1 plus S2 bentuk kali P. Keterangannya TB adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus yang seperti apa? Nanti saya jelaskan. Diperoleh dari batas bawah. Rumusnya adalah batas bawah kelas modus dikurangi 0,5. 0,5 adalah ini rumusnya, tetapannya. Kemarin ada pertanyaan, Pak 0,5 dari mana? Ini tetapannya. Jadi ulangi, TB adalah batas bawah atau BP dikurangi 0,5. S1 di sini artinya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ulangi, S1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti yang ada interval kelas di atasnya. Nah, sedangkan S2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti kita menselisihkan frekuensi modus dengan kelas sesudahnya. Itu berarti di bawahnya, pesertanya gitu. Nah, terakhir adalah P panjang interval kelas. Oke, mohon untuk disimak, diperhatikan, nanti kalian bisa buka modulnya dan dihafalkan. Untuk rumus modus TB plus S1 per S2 per S1 plus S2 kali P. Untuk contohnya, amati baik-baik di sini. Contoh yang nomor 2 yang saya ambil. Pertanyaan di sini adalah mencari modus pada tabel data berikut. Ada nilai, ini berinterval ya, atau berselang 1 sampai 3, frekuensi 1, 4 sampai 6, 6, 7 sampai 9, 7, kenapa dilingkarin, ada 9 alasannya, 10 sampai 12, 5, kemudian 13 sampai 15, 1. Nah, langkah yang pertama adalah kalian tetapkan dulu di interval mana yang ditetapkan sebagai kelas modus. Nah, kalau pada median kemarin kita menjumlahkan seluruh frekuensinya dulu ya, atau kita sebut dengan N, kemudian kita kalikan dengan setengah atau setengah kali N itu adalah letak di mana kelas median itu berada. Tapi untuk modus, seperti hanya dengan kita mengerjakan soal min, amati dulu frekuensi mana yang paling besar di antara tabel frekuensi yang ada. Kita simak 1, 6, 7, 5, 1. Berarti frekuensi yang paling besar adalah berapa? 7. Kita lihat sebelah kirinya, ini ada interval atau kelas yang mana interval nilainya yaitu 7 sampai 9. Nah, kita tanda ini. Artinya apa? Dengan frekuensi yang paling besar ini adalah 7, kita tetapkan sebagai frekuensi modus. Dan interval 7 sampai 9 adalah kelas yang mana akan kita cari batas bawahnya dan akan kita ketemukan tepi bawahnya. Oke. Sorry, batas bawahnya ketemu ya 7 sampai 9, berarti batas bawahnya adalah 7, batas atasnya ada 9. Berarti yang sebelah kiri ini adalah interval kelas modus. Oke, langkah berikutnya apa?
Setelah kita menetapkan kelas yang mana frekuensi yang paling besar sebagai kelas modus, langkah berikutnya mencari TB. Rupanya ini ya, TB adalah tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Kenapa di sini 7? Ya karena tadi kelas yang interval dengan frekuensi paling besar 7, batas bawahnya adalah 7, batas atasnya 9. Nah, oke, makanya 7 atau BB, batas bawah dikurangi 0,5, ketemunya 6,5. Amati S1 sekarang. S1 adalah selisih frekuensi kelas modus, yaitu 7 ya, dengan kelas sebelumnya. Kata kelas sebelumnya berarti adalah di atas kelas modus. Oke, frekuensinya berapa ini? Kelas 4 sampai 6 intervalnya. Frekuensinya adalah 6, maka 7 dikurangi 6. Sesimpel itu. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Kemudian S2 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti bawah. Amati ya, kalau tadi S1 itu menselisihkan frekuensi modus dengan kelas sebelumnya atau atasnya. Nah, S2 itu adalah menselisihkan frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya atau di bawahnya. Berarti 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Oke, kalau P udah paham ya, P adalah panjang kelas. Amati aja, bisa kalian hitung manual 1, 2, 3 atau batas atas 3 dikurangi batas bawah 1, kemudian tambah 1 sama dengan 3. Nah, TB-nya sudah ketemu, S1, S2 sudah ketemu, panjang kelasnya sudah ketemu. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus modus, yaitu apa? Modus sama dengan TB atau tepi bawah kelas modus plus S1 per S1 plus S2 kali P. Ya. Untuk TB-nya ketemunya adalah 6,5 ditambah dengan S1-nya kita dapatkan 1 di sini per atau dibagi dengan S1 plus S2, S1-nya 1, S2-nya 2. Kita jumlahkan, berarti 1 tambah 2, 3 gitu ya. Operasikan dalam kurung dulu. Ya, kebetulan ini di sini ketemunya 3 per 3 dari mana? Berarti 3 kita kalikan dengan 1 yang atas. Oke, yang 6,5 masuk tab dulu sama dengan 6,5 plus 3 kali 1, 3 per 1 tambah 2, 3. Oke, 3 bagi 3, 1 ya. Karena ini prosesnya pembagian lebih tinggi dari penjumlahan, jadi kita dapatkan 1, hasil akhirnya adalah 6,5 ditambah 1 sama dengan 7,5. Sesimpel itu. Nah, kesimpulannya, untuk menghafalkan rumus modus bagaimana? TB sama dengan modus sama dengan TB plus dalam kurung S1 per S1 plus S2 dikalikan P. Oke. Belajar kita hari ini membahas modus saja, kemudian nanti latihan soalnya akan Pak Nan sampaikan di grup Google Classroom. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.